Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kaprodi Magister Manajemen Bapak Soc Profesor Dr. Wilhelmus Harisusilo SE MMM. Kepada yang terhormat Ketua Penguji Bapak Dr. Profesor Dr. Wilhelmus Harisusilo SE MM. Lalu kepada yang terhormat Penguji 1 Ibu Dr. Nana Trisnawati SEMM. Kepada yang terhormat Ketua Penguji Ibu Dr. Wiwi Pratiwi SECA MAK CPA. Kepada yang terhormat pimpinan dan karyawan Universitas Persada Indonesia YAI Yayasan Administrasi Indonesia. Kepada teman-teman seperjuangan yang sedang mengikuti acara sidang proposal. Sebelum sidang, alangkah baiknya kita berdoa sejenak kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mohon izin kepada Kaprodi, pimpinan atau ketua sidang, kepada penguji 1 dan penguji 2. Perkenalkan, nama saya Alansa Nazarudin, NIM 23651 90018. Dengan judul tesis, pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja dan implikasinya terhadap kinerja tenaga pendidik Yayasan Al-Mualim Pesugihan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Objek kepada Yayasan Pembangunan Sosial RT. Untuk alamatnya ada di Yayasan Pengembangan Sumber Daya Insani RT 4 RW 4 Bumi Jaya, Kelurahan Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Baik, tanpa berlama-lama untuk mulai presentasi akan saya mulai. Yang pertama, seminar proposal tesis mengenai pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja, implikasinya terhadap kinerja tenaga pendidik Yayasan Al-Mualim Cilacap, Kabupaten Jawa Tengah. Saya sendiri, Alansa Nazarudin, NIM 23651 918. Baik, untuk latar belakang, sekolah selain tempat mencari ilmu, untuk bagi murid-murid, namun sebagai tempat tenaga pendidik bekerja, mengembangkan karir, mengembangkan ilmu yang didapat di masa kuliahnya, entah itu di masa sekolahnya, dari S1, S2, bahkan ataupun ada yang S3. Sebagai kepuasan kerja, dirasakan positif bagaimana pekerjaan seseorang yang hasil sebuah pekerjaan yang dievaluasikan karakteristiknya menurut Robbins dan Zutke tahun 2015. Pondok Pesantren Alfil Kesugihan merupakan lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Yayasan Al-Mualim yang bergerak di bidang pendidikan, di antaranya ada Pondok Pesantren Alfil, SMK Al-Mualim, MA Uliah, MTS Susto, dan RA Alfil. Dan terakhir ada Madin Mitaful Sada, dan terakhir TPQ Rodotul Muta'alim di Kesugihan, Cilacap. Untuk sekolah ini, di mana tenaga pendidiknya bergerak di bidang pendidikan. Setiap pekerjaan mengharapkan sebuah peroleh kepuasan kerja, entah itu kepuasan mengajar pada SMK, pada yayasan, pada pondok pesantren, RA, MTS, atau MA Uliah. Atasan itu memahami apa yang untuk ke depan untuk menciptakan pekerjaan yang memuaskan atau kepuasan sebuah karyawan. Wibowo tahun 2010.25011. Berdasarkan hasil observasi pada tenaga pendidik di Yayasan Al-Mualim yang terdiri dari instansi sekolahan, pondok pesantren, Alfil, SMK Al-Mualim, MA Uliah, MTS Husto, RA Alfil, Madin Mitahul Saadah, dan terakhir TPQ Rodotul Muta'alimin di Kesugihan Cilacap. Untuk rumusan masalah, saya mengecek apakah ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja di yayasan yang terdiri dari Pondok Pesantren Alfil, SMK Al-Mualim, MA Ulia, MTS Gusto, RA Alfil, Madin Mitosada, dan terakhir TPQ Rodotul Muta'alimin di Kesugihan Kabupaten Cilacap. Lalu saya meneliti lagi, apakah ada pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja di SMK Al-Mualim,
yang terdiri dari Pondok Pesantren Alfil Al-Mualim, Kesugihan F. Susto, Al-Madin Mitausadah, terakhir TPQ Raudatul Mutalim, Kesugihan Cilacap. Apakah ada pengaruh lingkungan kerja tenaga pendidik yang terdiri dari Pondok Pesantren Alfil, SMK Al-Mualim, MA Ulio, MTS Busto, RA Alfil, Madin, Mita Husada, dan terakhir TPQ Raudatul Mutalim di Kesugihan Cilacap? Lalu, apakah ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja tenaga pendidik yang terdiri dari Pondok Pesantren Alfil, SMK Al-Mualim, MA Uliah, MTS Susto, RA Alfil, Madi Metusyadah, dan terakhir PPQ Raudatul Muta'alim Kesugihan Cilacap? Apakah ada pengaruh kepuasan kerja kinerja tenaga pendidik di Yayasan Al-Mualim terdiri dari Pondok Pesantren Alfil, SMK Al-Mualim, MA Uliah, Gusto, RA Alfil, Madin Mita Husada, dan terakhir TPQ Rodotul Mutalim di Kesugihan Cilacap. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung lingkungan kerja terhadap kinerja tenaga pendidik melalui kekuasaan di Yayasan Al-Mualim terdiri dari Pondok Pesantren Alfil, SMK Al-Mualim, MA Uliah, MTS Gusto, RA Alfil, Madin Mita Husada, terakhir TPQ Rodotul Mutalim Kesugihan? 7. Apakah ada pengaruh tidak signifikan langsung motivasi terhadap kinerja tenaga pendidik melalui kepuasan kerja di Yayasan Al-Mualim yang terdiri dari pesantren, Alfil, SMK Al-Mualim, FA Kuliah, MTS Gusto, dan RH Alfil Madin Miftah Husadah terakhir? Ada TPQ Rodotul Mutalim di Kesugihan Cilacap. Untuk tujuan penelitian ini, satu, untuk menelah pengaruh lingkungan kerja terhadap kekuasaan Yayasan Al-Mualim terdiri dari Alfil, Madin, Mita Husada, dan terakhir TPQ Raja Mutalim Cilacap, Jawa Tengah. Dua, untuk menelah motivasi kerja terhadap kepuasan kerja di Yayasan Mualim terdiri dari pondok pesantren, SMK Mualim, MA Uliah, MT Susto, Era Alfil, Madin, Mita Husada, dan terakhir TPQ Raja Mutalim Cilacap. Untuk lalu yang ketiga, untuk menelah pengaruh kerja terhadap kinerja tenaga pendidik di Yayasan Al-Mualim yang terdiri Pondok Pesantren Alfil, SMK Al-Mualim, MA Uliah, MTS Wisto, RA Al-Alfil, Madin Beta Usada, dan terakhir TPQ Raudatul Mualim Butan Cilacap. Untuk lalu yang keempat ada untuk menelah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pendidik di Yayasan Mualim terdiri dari Pondok Pesantren, SMK Mualim, MA Uliah, MTS Kusto, RA Alfil, Madin Mita Husadah, dan terakhir TPQ Mutalim Kesugihan Cilacap. Nomor 5, untuk menolak pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pendidik di Yayasan Al-Mualim yang terdiri dari Pondok Pesantren, SMK Alfil, MA Uliah, MA Tuto, RA Alfil, Madin Metaud Asada, dan terakhir TPQ Raudatul Mutalim di Kesugihan Cilacap. Tujuan penelitian untuk mengenal tidak langsungnya lingkungan kerja tenaga pendidik melalui kekuasaan kerja yang terdiri dari Pondok Pesantren, SMK, MA, RA, Madin, Mita dan TPQ Raudatul Mutalim. Yang B, untuk menaruh tidak langsung kekuasaan tenaga pendidik, Yasa Mutin, Alfil M. Mualim, MA Uliah, MT Susto, R. Alfil, dan Mita Usadah terakhir Dodotul Mutalim. Manfaat praktis, hasil penelitian ini sangat diharapkan untuk menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah kinerja. Tenaga pendidik selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi panduan untuk penyusunan program peningkatan kinerja tenaga pendidik. Manfaat teoritis. Selain manfaat praktis yang telah ditemukan di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis, yaitu memberikan landasan bagi para peneliti serupa dan meningkatkan kemampuan memecahkan masalah kinerja tenaga pendidik, khususnya di Yayasan Al-Mualim. Tinjauan pustaka, kinerja lingkungan, pengertian lingkungan kerja. Menurut KLUS tahun 2006, lingkungan kerja adalah ciri-ciri khas kondisi yang terikat atau berkaitan, seperti ciri di mana tempat kerja melakukan suatu pekerjaan, perilaku sikap yang diberikan terhadap beberapa perilaku yang sifat-sifatnya diberikan ke pekerjaan, dan suatu hal alami dalam pekerjaan atau di mana kondisi tertentu yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih organisasi di mana bisa berikan rasa bosan dan suntuk di saat bekerja. Lalu, menurut Sedarmawati 2009.221, lingkungan bisa diartikan sebagai alat utama dan bahan yang bisa dan setiap diartikan sekitar di mana sebagai
pekerja menaati peraturan yang kerja tersebut baik pekerjaan perorangan maupun perkelompokan. Motivasi kerja. Motivasi kerja menurut si Agian 2011, motivasi bisa didefinisikan atau bisa diartikan sebagai daya semangat dorong bagi para pekerja untuk memberikan sebuah kontribusi yang baik, yang bagus sebesar-besarnya demi keberhasilan sebuah organisasi yang bisa mencapai tujuan. Dengan maksud untuk pengertian motivasi bisa diartikan tujuan tercapai oleh organisasi. Lalu, menurut Munandar 2010, motivasi adalah suatu yang bisa diartikan, suatu kebutuhan pokok yang bisa membuat agar pelakuan tujuan kegiatan yang bisa mengarah keberhasilan tujuan tertentu jika dicapai dan digapai. Tenaga pendidik. Pengertian tenaga pendidik, menurut UMAM tahun 2020, standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, berkelanjutan dengan hasil perubahan kehidupan lokal, nasional, global, dan pengembangan pendidikan dasar terhadap otonomi daerah. Menurut Musyafak tahun 2015, mengatakan bahwa saat ini beberapa faktor yang wajib diperhatikan dari lembaga pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum seperti faktor-faktor yang tersebut sangat berpengaruh implementasinya. Kepuasan kerja. Menurut Sergio Fanni and Stark and Wolfram Devalo tahun 2011 menyatakan bahwa kepuasan kerja di seseorang bekerja memiliki suatu hubungan ikatan klausul dengannya. Lalu menurut Sen Engleno 2018.2102 mengartikan bahwa kepuasan kerja sebagai bentuk yang didapat dari evaluasi seseorang terdapat suatu pekerjaan. Hal ini yang nyangkut karakteristiknya suatu pekerjaan yang dapat dirasakan, lingkungan kerja, dan pengalaman sebuah emosional dengan mengendalikan di tempat kerja. Konsep penelitian, tabel penelitian seperti ini ada lingkungan kerja, motivasi kerja, kepuasan kerja, dan kinerja tenaga pendidik. Berdasarkan landasan teori yang diuraikan, hipotesis penelitian ini adalah H1, terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. H2, terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja. H3, terdapat lingkungan kerja terdapat kinerja tenaga pendidik. Dan H4, terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja tenaga pendidik. Dan H5, terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja tenaga pendidik. H6, terdapat pengaruh tidak langsung lingkungan kerja, kinerja tenaga pendidik, kepuasan kerja. H7, terdapat pengaruh tidak langsung antara motivasi kerja, kinerja tenaga pendidik melalui kepuasan kerja. Ada variabel X1 lingkungan kerja, X2 motivasi kerja, Y variabel Y kinerja tenaga pendidik, dan Z kepuasan kerja. Metode penelitian ini, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif. Sumber data penelitian ini berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kepuasan Kerja serta implikasinya kinerja tenaga pendidik di Yayasan Al-Mu'allim Pesugihan Cilacap, Jawa Tengah. Populasi. Populasi adalah wilayah Indonesia yang terdiri dari objek atau jumlah kualitas tertentu yang telah dipilih peneliti dan ditarik kesimpulannya menurut Sugiono 2019. Sampel penelitian. Penentuan jumlah sampel digunakan peneliti berdasarkan metode Slovin sebagai alat ukur untuk menghitung ukuran sampel karena jumlah populasi diketahui lebih dari 67 responden. Penentuan sampel akan dilaksanakan menggunakan rumus Slovin sehingga memudahkan peneliti untuk jelasnya. Slovin 1 ditemukan oleh Umar 2011 yaitu n sama dengan n garis strip 1 tambah n-2. Keterangan N ukuran sampel, N kecil untuk sampel, N besar ukuran populasi, dan E batas toleransi kesalahan error toleransi. Jumlah tenaga pendidik yang ada di dalam Yayasan Al-Mu'allim berjumlah 200 tenaga pendidik. Sehingga sampel yang dipilih ini menerapkan rumus Slovin melalui tingkat kepercayaan 90% dan tingkat error 10%. Sebagai berikut. Sehingga pada penelitian ini akan digunakan sampel sebesar 67 responden yang akan ditarik oleh secara profesional.